Malam nanti sepertinya akan turun hujan lagi. Karena petang ini awan-awan hitam itu menyelimuti langit. Tetapi mungkin belum tentu juga. Karena cuaca dari dulu memang egois, seperti takdir yang berubah-ubah semaunya sendiri, tak pernah bisa ditebak. Parmin memandangi langit yang dimonopoli oleh warna kelabu itu. Ia bergumam, apakah mungkin nanti akan turun hujan lagi setelah seharian tadi gerimis mengguyur desa. Tetapi mau bagaimanapun, hujan adalah rezeki yang berkah dan semestinya harus disyukuri oleh semua umat. Bahwa jika ada banjir atau meluapnya air, itu pun bukan salah hujan, tetapi salah manusia yang lupa tak memberi tempat yang baik bagi air. Kring, kring. Bunyi sepeda unta bejo mengagetkan Parmin yang sedang asyik berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Sepedanya taruh pinggir pohon, Jo, biar gak kehujanan, teriak Parmin. Bejo lalu menyandarkan sepeda kesayangannya itu di bawah pohon kresen, tempat di mana biasanya dahulu ia dan Parmin bermain sewaktu kecil. Tumben kamu, Jo, kesini gerimis-gerimis. Ada apa? Sini, duduk, tanya Parmin berbasa-basi dan mempersilahkan Bejo. Ya nggak ada, lagi bosen di rumah saja. Oh, jawab Parmin singkat. Lalu keduanya saling hening, memikirkan sesuatu dalam waktu yang cukup lama. Tak ada suara apapun di sana, selain suara gerimis yang berbentur atap dan detak jam dinding yang bersaut-sautan dengan denyut nadi mengisi ruangan itu. Sesampai kemudian Parmin pergi ke belakang untuk membuatkan sahabatnya kopi. Tetapi hening tetap tak pergi walaupun setelah Parmin kembali. Ia mulai heran. Dengan keheningan Bejo. Jika Parmin sudah seringkali terdiam hening seperti ini, namun Bejo tak biasanya dia seperti itu. Kamu mau memikirkan apa, Jo? Tanya Parmin menatap Bejo dengan serius sambil menyodorkan kopi. Bejo masih terdiam dan tak menghiraukan pertanyaan sahabatnya itu. Sebelum kemudian ia menyeruput kopi di hadapannya yang masih panas. Min, aku itu heran dengan Mbah Samijo. Kamu ingat minggu lalu waktu Mbah Samijo nembang Asmorondono yang liriknya gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa itu? Iya. Lah memangnya kenapa, Jo? Tanya Parmin penasaran dengan apa yang dipikirkan sahabatnya itu. Isi dari tembang itu kan untuk mengedukasi orang yang akan menikah, menjelaskan jika kunci utama pernikahan adalah bukan harta dan wajah, tetapi hati. Ya, terus? Nah, waktu itu aku bertanya pada Mbah Samijo, Mbah, itu tembang favorit sampean ya? Lalu beliau menjawab, iya Le, itu salah satu lirik tembang Mocopat kesukaanku. Liriknya ya Mbah? Iya, lebih mengarah ke liriknya. Tetapi Mbah juga suka syairnya. Kenapa Mbah? Karena di situ ada banyak pembelajaran tentang hakikat kehidupan. Mendengar jawaban Mbah Samijo, aku bingung dan aku nyeletuk. Hakikat kehidupan? Bukannya lirik itu menjelaskan tentang pernikahan ya Mbah? Kok sampean menafsirkan sebagai hakikat kehidupan? Memangnya sedalam apa sih pernikahan itu? Saya rasa biasa-biasa saja. Karena faktanya ada seseorang yang memilih tidak menikah
hanya demi untuk kesejatian hidup mereka menurut keyakinan mereka masing-masing. Mbah Samijo malah tersenyum dan melemparkan pertanyaan padaku. Menurut kamu pernikahan itu apa, Le? Ya aku jawab aja pertanyaannya dengan santai. Jika pernikahan itu ya pengikatan hubungan antara lelaki dan perempuan agar hubungannya halal, dan itu pun sebaiknya dilakukan sekali seumur hidup. Lalu beliau menjawab, pernikahan itu bukan sekedar jalinan antara laki-laki dan perempuan, Le. Tetapi lebih daripada itu. Maksudnya apa, Mbah? Aku semakin penasaran dengan apa yang dimaksudkan oleh Mbah Samijo. Pernikahan adalah proses pencapaian batin manusia yang sepanjang hidup harus terus-menerus dilakoni. Dan yang paling sulit dari menikah adalah bagaimana agar kita bisa nyawiji. Dan jika kita mau menggali lebih dalam makna bondo dan rupo yang disebut dalam tembang Asmorondono, bukan hanya mandek dimaknai pada harta dan wajah, tetapi esensi dari bondo lan rupo itu adalah bagian terluar dan yang paling nampak dari keduniawian. Kelemahan kita sebagai manusia adalah selalu melihat apa yang katon, padahal di dalam kehidupan kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu katon. Setiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap nafas, nufus, muno muni, kita harus terus-menerus nyawiji. Dengan apa, Mbah? Dengan diri kita sendiri, dengan alam, dengan sesama makhluk yang hidup, yang mati, yang bergerak dan yang tak bergerak, yang terlihat dan yang tak terlihat. Itu akan menimbulkan welas asih kita pada semua makhluk, Le. Mengasihi mereka, menyayangi mereka, saling menjaga di antara mereka, agar jiwa raga kita selalu ingat pada Tuhan. Jadi pernikahan bukan hanya tentang kita menghalalkan wanita, ya Mbah. Iya, kita pun perlu menikahkan dohir dan batin kita. Oh iya, Jo, aku ingat. Kemudian Mbah Samijo memberitahu kita jika dulu ada suatu negara yang runtuh akibat tak punya pegangan yang seperti disebutkan dalam tembang Asmorondono itu. Potong Parmin menyela cerita Bejo. Nah, iya, kamu ingat kan? Itu membuatku penasaran. Ya, apa kaitannya kisah itu dengan penjelasan tembang Asmorondono yang dituturkan Mbah Samijo? Gini loh, Jo. Asal kamu tahu ya, dari kemarin-kemarin aku juga memikirkan cerita Mbah Samijo itu. Malah saking penasarannya, aku sempat terbesit keinginan untuk ngopi ke rumahnya lagi, mendengar penjelasan tentang hubungan tembang dan cerita itu. Sekaligus aku ingin mendengar ceritanya, jawab Parmin semangat karena merasa ia dan sahabatnya mempunyai unek-unek yang sama. Bagaimana kalau kita ke sana malam ini? Ajak Bejo. Kalau itu sih ulo mangan kadal. Hah? Maksudnya budial. Mereka tertawa bersama dan berkelakar. Pembahasan tentang rasa penasaran dari keduanya dalam sekejap berubah menjadi candaan demi candaan. Kemudian selepas sholat Isya, kedua sahabat karib itu dengan semangat pergi menuju rumah Mbah Samijo. Kebetulan hujan juga sudah reda dan langit menjadi sangat cerah, disertai munculnya ribuan bintang. Ya, mungkin ini hadiah dari hujan setelah seharian tadi menyembunyikan mentari dari desa. Lalu setiba di rumah Mbah Samijo, mereka seperti biasa langsung disapa oleh Mbah Samijo yang tengah duduk di pelataran, beralaskan tikar anyaman daun pandan, tempat biasanya mereka bercengkrama sampai larut malam. Lalu ketiganya saling bercanda ria menghibur diri.
Jo, apa sing tuwek pikun budek elek? Celetuk Parmin melempar umpan ejekan ke Bejo. Ya apa maneh ta nek duduk Mbah Samijo. Keduanya tertawa mengejek Mbah Samijo. Tetapi Mbah Samijo tak marah. Dan tak pernah mau marah kepada kedua pemuda yang sudah seperti cucunya sendiri itu. Arek-arek enom saiki cangkeme bedigasan. Loh, tapi kita sayang Mbah sama sampean, tutur Bejo. Rasudi aku mbak sayangi. Ketiganya lalu tertawa bersama lagi. Kemudian sampai pada larut malam, setelah ketiganya kenyang bersenda gurau, Bejo mulai mengalihkan frekuensi pembicaraan untuk lebih serius. Dia mulai bertanya pada Mbah Samijo tentang cerita yang pernah beliau sampaikan. Pertanyaan Bejo didukung Parmin dengan menyertakan pernyataan keingintahuannya tentang cerita itu. Jadi kalian berdua ingin mendengar cerita itu? Pria tua yang selalu membiarkan rambut gondrongnya itu terurai tak langsung bercerita. Terdiam cukup lama, membuat suasana menjadi lebih hening dari gerimis di rumah Parmin maghrib tadi. Sebelum akhirnya ia mulai bercerita. Dahulu ada suatu negara yang bernama Purwocarito. Namun sekarang hanya tinggal nama. Negeri indah nan elok, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo. Kaya akan sumber daya alam itu sekarang hanya tinggal kenangan. Para pujangga kala itu sering menyebut negeri itu tanah surga, karena apapun yang ditanam di tanah negeri itu pasti tumbuh dengan subur. Tak ada satupun petani yang gagal panen. Para nelayan pun selalu mendapat hasil yang memuaskan dari laut. Seakan-akan alam bersahabat baik dengan negara dan masyarakatnya itu, dan tak henti-hentinya memberi sumber pangan bagi penduduk pribumi. Sampai-sampai keindahan dan kesuburan negara itu menarik perhatian dari negara manca untuk datang ke negara itu. Mula-mula bangsa manca hanya bertujuan untuk berbisnis, mencari rempah dan berdagang. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai terbesit pikiran untuk menguasai negara itu. Akhirnya penjajahan pun tak dapat terelakkan. Tak hanya satu negara, tetapi dari berbagai negara saling berebut untuk menjajah negara itu. Bangsa Purwocarito menderita dengan adanya penjajahan itu. Sumber daya alam negara mereka dikuras oleh bangsa manca. Bahkan mereka dengan kejam dipekerjakan bangsa manca. Para bangsa pribumi secara paksa dipekerjakan tanpa dibayar. Membangun jalan, membangun benteng, membangun pusat-pusat kota. Bangsa pribumi banyak yang menjadi korban kebengisan mereka. Tak jarang ada yang mati kelaparan dan kelelahan karena dipaksa secara kejam. Tetapi bangsa pribumi tetap tidak putus asa untuk melakukan perlawanan. Hanya berbekal bambu runcing dan senjata tradisional lainnya, mereka dengan gigih melawan para penjajah yang bersenjatakan serba modern dan canggih. Pada akhirnya bangsa itu berhasil mengalahkan dan mengusir para penjajah berkat kekompakan para rakyat dan para pahlawan, juga para cendekiawan yang terdiri dari berbagai golongan, suku, ras, dan agama. Akhirnya mereka merasakan kebahagiaan kembali setelah beratus-ratus tahun menderita. Negara itu akhirnya mendirikan kepemimpinan baru
untuk mengendalikan seisi negara. Dan negara itu pun berangsur-angsur pulih dan semakin berkembang pesat dari sebelumnya. Masyarakatnya kembali hidup tenang, tentram, aman, dan damai. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan pergantian pemimpin dan kematian para pahlawan serta tokoh pendahulu yang ikut bersusah payah merebut kemerdekaan, negara Purwacarita menjadi goyah. Mbah Samijo menghentikan ceritanya. Ia menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca, seakan ada kedukaan yang mendalam. Pria tua itu menata nafas dan hati untuk melanjutkan ceritanya. Parmin dan Bejo saling memandang, saling membaca pikiran masing-masing lewat tatapan mata. Mbah Samijo melanjutkan ceritanya setelah agak lama terdiam. Keadaan negara Purwacarita semakin kacau. Terjadinya perkelahian antara saudara berawal dari saling sindir menyindir, ejek mengejek antar suku, ras, golongan, dan agama lain. Para tokoh semakin membesarkan ego dan mau menang sendiri, merasa pintar dan merasa benar. Antar agama saling berdebat memperebutkan kebenaran, mengesampingkan persatuan dan rasa toleransi. Bahkan tak jarang ada kelompok-kelompok yang berasal dari agama dan keyakinan yang sama saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain, lagi-lagi untuk memperebutkan kebenaran yang mereka anggap benar. Tak jarang pula dari mereka saling membunuh saudara-saudaranya sendiri, merusak tempat-tempat ibadah dan keyakinan lain. Apalagi waktu itu berkembangnya teknologi turut menjadi pemicu perkelahian. Kemudahan untuk mengejek lewat sosial media semakin mudah. Keutuhan negara itu pun terancam. Teknologi layaknya pisau yang bisa berguna bagi orang yang hatinya baik, namun bisa berbahaya pula bila pisau itu dipegang oleh orang yang hatinya buruk. Tetapi masyarakat waktu itu lebih dominan mempersalahgunakan perkembangan teknologi untuk saling menyalahkan, mengejek yang lain di masa itu. Mbah Samijo terdiam lagi. Ia memeluk kakinya yang ditekuk dan memandangi lututnya yang penuh kerutan keriput. Bejo menawarkan Mbah Samijo untuk sejenak minum terlebih dahulu. "Ini Mbah, minum kopi dulu," celutuk Bejo yang iba pada wajah murung Mbah Samijo. Tetapi pria tua itu tak menghiraukan kopinya yang mulai dingin. Ia memilih melanjutkan ceritanya. Sampai pada akhirnya seluruh dunia terserang bencana. Merebaknya wabah penyakit ganas membatasi interaksi dan kegiatan kala itu. Pemerintah menentukan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakatnya kesulitan. Ditutupnya tempat-tempat keramaian, termasuk pasar, membuat para masyarakat kesulitan mencari pangan. Diblokirnya kerumunan membuat para masyarakat yang bekerja di keramaian kehilangan pekerjaannya. Para pedagang, para buruh, para jasawan transportasi seperti supir angkot, supir sayur, supir truk, supir taksi, ojek, dan sejenisnya kesulitan mencari nafkah. Juga para seniman yang hampir mati karena kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Tak jarang pula para seniman menjual aset mereka sekedar untuk makan. Bahkan ada banyak kasus pagelaran seni budaya yang diberhentikan paksa. Hanya para pejabat dan para pegawai negeri sipil yang tetap dapat menggemukkan badannya karena mendapat tunjangan dari negara waktu itu. Tempat-tempat ibadah ditutup, prosesi ibadah yang melibatkan banyak massa juga tak diperbolehkan, karena memang merebaknya virus itu sangat menakutkan dan menjatuhkan jutaan jiwa. Tetapi
Mbah Samijo terdiam lagi. Seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Dalam hati ia tak tega menceritakan dan mengingat-ingat cerita itu. Setelah berkali-kali mengambil nafas, ia melanjutkan ceritanya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang menyeramkan itu, masih ada saja banyak bahkan oknum-oknum yang tega memanfaatkan situasi. Mereka tega berbisnis alat tes penyakit bekas yang tentu saja menimbulkan penularan bagi yang lainnya, hanya demi untuk mendapat laba triliunan. Juga rumah-rumah sakit yang berani memalsukan data wabah dari orang yang tak terjangkit wabah itu, hanya demi untuk mendapat uang dari negara. Entah kenapa negara malah memberi pendanaan waktu itu. Pemerintah dianggap konyol karena membatasi masyarakatnya untuk berkerumun, tetapi menampung masuk para warga asing. Solusi penyuntikan obat massal untuk para rakyatnya dari negara seakan membuat kacau. Belum lagi fakta yang terjadi di lapangan bahwa cairan yang disuntikan ke para pasien rumah sakit tidak sedikit malah memperparah. Efek samping lumpuh dan kematian sangat sering terjadi. Ini seakan menambah ketidakpercayaan rakyat pada negara. Para polisi yang semestinya mengayomi warganya, tak sedikit tega menganiaya rakyat hanya karena rakyat terpaksa untuk bekerja di luar, dikarenakan sudah kesulitan untuk makan. Saya kesulitan makan, Pak. Kalau saya gak bekerja, bagaimana nasib anak dan istri saya? Bapak enak dapat gaji dari negara, lah saya, Pak. Saya pergi kerja sehari, hasilnya ya hanya cukup buat makan sehari itu. Kalau saya gak kerja, anak istri saya ya gak bisa makan, Pak. Tolong, Pak, jangan bunuh kami secara perlahan. Maaf, kami hanya menjalankan tugas. Tugas apa, Pak? Tugas dari siapa? Dari pemerintah? Tugas utama Bapak itu apa? Mematuhi pemerintah atau mengayomi dan mengatur masyarakat? Bapak orang pintar kan? Fikir, Pak. Sampean melakukan ini semua alih-alih untuk mengemban tugas atau takut kehilangan jabatan karena Anda gak patuh pemerintah. Banyak omong kamu. Pulang. Kalian amankan dagangannya dan masukkan dia ke mobil. Siap, Dan. Pak, kami gak bisa, Pak, diperlakukan begini, Pak. Pak, ayo cepat. Pak, Pak. Kalian semua dengarkan. Semoga Tuhan menghukum orang-orang yang dolim pada rakyat. Pejabat kala itu hanya diam. Sampai-sampai rakyat berseru, pejabat dan pemerintah itu buruh rakyat. Bantuan negara yang jatuh tak merata, dananya kecil, dikoyak-koyak oleh sebagian dari berbagai pihak, membuat para rakyat kecil bagai menelan air tajin. Teriakan basmi virus dikumandangkan di tiap penjuru, tetapi politik mengeruk laba haram yang dimainkan di baliknya mencerminkan jika tak mau virus itu menghilang. Sekolah ditutup tetapi mal dibuka. Rakyat menganggap ini kebodohan dan pembodohan. Tetapi banyak dari mereka yang tetap saja datang ke mal, bahkan sampai berdesak-desakan. Lagi-lagi rakyat dan pemerintah berebut benarnya sendiri. Para pemuka agama yang ada di dalam pemerintahan membuat peraturan-peraturan yang berubah-ubah tentang kegiatan beribadah. Tak jarang peraturan yang dianggap konyol ditetapkan. Lagi-lagi menimbulkan konflik agama. Belum lagi adanya peraturan yang mempersulit orang untuk berkegiatan sosial jika tak ada surat tanda telah disuntik obat. Seakan menggantikan peran Tuhan dalam mengatur takdir kematian makhluk. Belum lagi dipersulitnya pelayanan publik bagi orang yang tak punya surat itu,
menambah keganjilan. Surat itu bahkan seakan lebih penting dari sumpah tatkala pelantikan para pejabat yang sering dilanggar oleh pejabat itu sendiri. Tetapi sebenarnya kerusakan negara itu bukan disebabkan dari kacaunya sistem yang tetek bengek itu, melainkan kesenjangan dari masing-masing rakyat dan pejabat yang berebut benarlah yang merusak negara itu. Pemikiran dan hati mereka semakin terkotak-kotak. Yang percaya wabah memusuhi orang yang tak percaya wabah dan sebaliknya. Yang percaya suntik obat massal memusuhi orang yang tak percaya suntik obat massal dan sebaliknya. Yang percaya dengan spiritual mengadakan selamatan untuk menolak wabah dimusuhi oleh orang yang tak percaya spiritual dan sebaliknya. Yang mengecam pemerintah dimusuhi oleh orang yang pro pemerintahan. Yang sudah tak percaya medis dan dokter di rumah sakit dimusuhi oleh orang yang sangat percaya pada dokter dan sebaliknya. Lagi-lagi permusuhan semakin menjadi-jadi. Ketauhidan manusia diuji dengan adanya wabah itu. Kepercayaan kepada qadha dan qadar mereka diseleksi dengan adanya wabah itu. Kualitas dan tingkat keimanan mereka diuji dengan adanya wabah itu. Kepasrahan mereka pada Tuhan juga diuji dengan adanya penyakit itu. Sampai kemudian rakyat tak betah dengan situasi masa itu. Mereka secara terang-terangan melawan pemerintah. Perang besar pun tak dapat terelakkan. Perang yang terjadi antara saudara pribumi selalu lebih parah dan lebih menyeramkan dibanding peperangan melawan para penjajah. Yang menang hanya akan menjadi pindang, yang kalah hanya menjadi rempah. Mereka ibarat memotong ranting dengan pedang yang beralaskan lututnya sendiri. Negara itu komplang akibat kematian yang hampir menelan separuh manusia di negeri itu. Sampai kemudian bangsa manca tertawa terbahak-bahak melihat itu semua. Mereka lalu datang lagi untuk menjajah dan mengambil alih negeri ini. Seakan sistem pemerintahan di negara itu sejak awal merebaknya penyakit telah disetir untuk kerusakan negara itu sendiri oleh bangsa manca. Karena bangsa Purwocarito di masa itu sangat suka memuja harta dan tahta, maka sangat gampang untuk mengelabui bangsa itu dengan embel-embel uang dan diplomasi. Tak lama kemudian setelah negara itu diambil alih, datang bencana alam besar-besaran, seakan kiamat menerjang negeri itu, memporak-porandakan seisi negeri dan menelan habis datarannya hingga hilang dan tak diketemukan bekasnya. Seakan-akan Allah dan alam murka pada orang-orang di negeri itu. Itulah salah satu akibat jika kita tak punya pegangan hidup yang kuat. Kita tak punya rasa kemanunggalan dan tekad untuk bersatu. Membuat mata hati kita buta dan hanya melihat sesuatu yang nampak. Memuja materialisme, hedonis, dan egois. Seperti yang dijelaskan pada lirik tembang Asmorondon. Gegarane wong akrami, pedoman bagi orang yang menikah, atau pada hakikatnya tuntunan bagi kita untuk menuju dan nyawiji dalam cinta kasih. Dudu bondo, dudu rupa, bukan harta, bukan pula wajah. Pada hakikatnya bukan materialisme dan apa-apa yang nampak oleh mata. Amung ati pawitane, didasari atau dilandasi dengan hati yang bersih. Luput pisan kena pisan. Sekalinya berbuat kesalahan akan mendapat konsekuensi dari apa yang diperbuat. Yen gampang luwih gampang. Jika mau menghadapi dengan mudah akan menjadi lebih mudah. Pada hakikatnya, di dalam menjalin cinta,
kita hendaknya menyelesaikan semua perkara atau permasalahan dengan kepala dingin. Yen angel-angel kelangkung, namun jika dihadapi dengan susah, berat, dan hati yang panas, maka akan menjadi lebih berat. Pada hakikatnya dalam menjalin cinta, baik itu di dalam rumah tangga, masyarakat, atau yang lebih luas dari itu, jika kita selalu menganggap masalah dan mempersalahkan masalah, kita akan sulit dan semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu, selesaikanlah dengan kepala dingin. Tan kena tinumbas arto. Ketentraman yang diperoleh dari pengembangan cinta dan welas asih pada segenap makhluk tak dapat dibeli dengan materi apapun. Maka dari itu, kalian berdua penerus generasi negeri kita ini, jagalah persatuan dan kesatuan negerimu. Jangan pandang perbedaan, jangan kedepankan ego dan rasa paling hebat serta paling pintar. Negeri ini adalah rumahmu, dan orang-orang yang ada di negeri ini adalah saudaramu. Jaga dan rawat, karena hanya orang bodoh dan orang gila yang merusak rumahnya sendiri. Jagalah semua saudaramu, jagalah negerimu, jagalah rumahmu, lindungi dan kasihi mereka. Hewan, tumbuhan, dan alam juga adalah saudaramu, Jangan sakiti mereka. Jangan sampai negeri kita menjadi negeri Purwocarito yang susah payah dibangun dan diperebutkan oleh para pahlawan, tetapi di kemudian hari dirusak oleh anak cucunya sendiri. Mbah Samijo sudah mengakhiri ceritanya, tetapi Parmin dan Bejo tetap diam tertegun. Lamat-lamat dari dalam rumah Mbah Samijo terdengar lantunan tembang Asmorondono dari radio. Silir angin malam yang tipis menggugurkan dedaunan, memenuhi janjinya pada waktu untuk bersedia gugur, menerpa hati ketiganya. Kala itu di Desa Rendeng, 17 Agustus 3021, 1 abad dari sekarang. Ambulu, Jember, 17 Agustus 2021, Bagus Adi Pramono.